In a position to tell me what I do or don't want to do. Change your mind. Teman-teman, selamat datang di channel Dima. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Transporter 3, yang dimana film ini dibintangi oleh Jason Statham sebagai pemeran utamanya. Dan di sini dia berakting sebagai tukang paket. Ya, gak perlu ditanya lagi lah, film yang dibintangi oleh Jason Statham ini mah pastinya kece parui. Ya udah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju videonya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah kapal kargo yang sedang menuju pelabuhan beberapa jam lagi. Namun mereka menunggu keputusan menteri agar diizinkan berlabuh di pelabuhan. Dan rupanya di dalam kapal tersebut terdapat buah cairan yang sangat toksik hingga membunuh 2 orang kru kapal di sana. Lalu terlihat 2 orang yang berada di dalam mobil ini yang baru saja turun dari sebuah kapal pesiar. Scene beralih pada Frank dan sahabat baiknya yang bekerja di kepolisian, yaitu Inspektur Tarkoni yang sedang memancing. Kembali pada mereka berdua yang berada di dalam mobil, mereka pun kini diperiksa oleh penjaga perbatasan di sana. Namun justru mereka berdua langsung pergi begitu saja. Kabar itu pun langsung sampai pada telinga inspektur dan dia pun langsung menuju kantornya. Lalu terlihat kembali yang dimana dia seorang yang sangat kaya raya bernama Johnson yang akan melakukan bisnis di pulau ini. Dan ini adalah menteri itu sendiri, dan dia sangat dipuji oleh rakyat karena dia sangat peduli terhadap lingkungan. Dan kasus yang dia tangani kini yaitu pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah plastik. Lalu saat di kantornya dia pun mendapatkan sebuah paket berisi sebuah handphone. Dan saat diangkat, rupanya yang mengirim paket tersebut adalah Johnson. Johnson pun mengancamnya bahwa dia mengawasinya serta mengirimkan sebuah foto yang membuat menteri tersebut luas dibuatnya. Tibalah di malam hari saat Frank telah memakan ikan hasil tangkapannya. Dia pun langsung menelpon ambulan dan saat dicek rupanya itu merupakan mobil yang melarikan diri tadi. Lalu terlihat flashback yang dimana Frank ditawari sebuah pekerjaan, yaitu mengantar sebuah paket oleh mereka atas suruhan bos yang tidak pernah mendapatkan penolakan. Namun Frank ini justru menolak tawaran tersebut. Alhasil mereka pun gelut di sana. Mereka semua pun berhasil dilumpuhkan olehnya. Kembali pada malam hari, Frank pun menenangkannya bahwa dia telah menelpon ambulan. Namun rupanya Malcolm justru melarangnya untuk menelpon ambulan karena dia dilarang untuk keluar dari mobil dengan memperlihatkan sebuah gelang besi di tangannya. Tak lama datanglah ambulannya, namun dia terus berkata bahwa dia dilarang keluar dari mobil. Begitu pula Valentina, dia pun menjelaskan bahwa mereka dilarang untuk menjauhi mobil ini karena gelang tersebut adalah bom yang akan meledak jika menjauhi mobil. Lantas Frank pun langsung mengejar ambulan itu untuk mencegahnya pergi.
Dan keesokan harinya saat tersadar, rupanya Frank sudah berada di sebuah ruangan dengan gelang di tangannya. Lalu datanglah Johnson, yang rupanya dia adalah bos yang tidak pernah menerima penolakan itu. Namun pengawalnya terus menjelaskan bahwa Frank tidak bisa diajak diskusi. Tanpa rasa bersalah, dia pun langsung menembak pengawalnya tersebut. Johnson pun langsung menodongkan pistolnya agar Frank merubah pikiran. Alhasil Frank pun menerimanya dengan syarat, yaitu dia harus mengendarai mobilnya sendiri. Tibalah dia menjalankan misinya. Dia pun diberikan sebuah perlengkapan dengan sebuah paket di bagasinya. Dan rupanya di dalam mobil tersebut terdapat Valentina. Lalu Johnson pun menjelaskan cara kerja dari gelang tersebut, yang dimana jika dia menjauhi mobil sejauh 25 meter, maka lampu kuning akan menyala yang menandakan cairan pertama telah siap. 50 meter lampu oranye, dan 75 meter maka lampu merah akan menyala yang menandakan bahwa cairan tersebut sudah bertemu dan siap untuk meledak. Dia pun diberi sebuah handphone dan duit bensin. Dia pun langsung OTW untuk mengantarkan paket tersebut. Di perjalanan, Frank pun bertanya tentang apa yang terjadi, namun Valentina tidak mengeluarkan kata sedikit pun. Scene pun memperlihatkan sekilas keadaan rumah Frank yang sudah bolong, dan mobil yang membolonginya dibawa oleh pihak kepolisian untuk diperiksa. Lalu saat di perjalanan, tiba-tiba mereka pun mengambil sebuah alat di dalam mobil tersebut. Kembali pada Frank, mereka pun kini diperintahkan untuk OTW menuju Budapest. Kembali pada mobil tersebut, inspektur beserta timnya pun memeriksa keadaan mobil ini. Lalu inspektur pun melihat CCTV yang berada di dalam mobil itu, dan dia mendapati bahwa orang misterius itu telah mengambil sesuatu yang berada di dalam mobil tersebut. Scene beralih pada Pak Menteri. Dia pun kini kedatangan tamu yang dimana mereka adalah suruhan dari bos tentunya, dan mereka meminta agar Pak Menteri menandatangani sebuah dokumen izinan sebuah kapal kargo untuk berlabuh di pelabuhan. Namun Pak Menteri meminta waktu 24 jam untuk memeriksa proposalnya. Ditambah lagi kapal kargo tersebut rupanya berjumlah lebih dari satu. Mereka pun janjian kembali esok hari. Dan di kapal kargo, mereka pun menekankan agar secepatnya mereka mendapatkan izin berlabuh karena cairan tersebut sudah berluber kemana-mana. Kembali pada Frank, rupanya dia diikuti oleh orang suruhan. Entah dia suruhan siapa, dan mereka berniat untuk mengambil Valentina. Dan terlihat sekilas yang dimana inspektur mendapatkan sebuah foto yang dimana mobil Frank sedang OTW menuju Budapest. Kembali ke mereka, rupanya Frank keluar dari jalur. Johnson pun langsung memerintahkan orangnya untuk mengejarnya agar dia kembali ke jalurnya. Hingga sampailah Frank ke sebuah bengkel milik sahabatnya, Otto. Dia pun meminta untuk melepaskan gelangnya. Begitu terkagumnya Otto karena ini pertama kalinya dia melihat sebuah teknologi yang sangat canggih. Otto pun langsung mencari keberadaan plat transmisi di mobil tersebut untuk melepaskan gelangnya. Namun tiba-tiba, Oh Allah the Almighty, Allahu Allah. Datanglah anak buah dari Johnson yang memerintahkannya untuk kembali ke dalam jalur. Dia pun memerintahkan Otto untuk terus mencari, sementara dia akan gelut bersama mereka.
Setelah mengalahkan mereka semua, Otto pun akhirnya menemukan transmisi tersebut. Namun sayangnya Otto tidak bisa melepaskan gelangnya. Alhasil Frank pun kembali melanjutkan perjalanannya untuk menuju Budapest. Sesampainya di sana, Frank pun mendapatkan sebuah telepon umum. Dia pun keluar dari mobilnya dan saat diangkat, rupanya di sini Johnson memberikan informasi yaitu Trump, I'm sorry, but you're fired. alhasil Frank pun mengejar mobil tersebut untuk mencegah gelangnya meledak. Dengan skill yang luar biasa, Frank pun berhasil merebutnya kembali. Setelah itu, Frank pun menghubungi inspektur. Inspektur pun langsung bertanya mengenai masalah ini, dan dia pun sedang mencari dalang yang mengambil sesuatu di dalam mobil misterius itu. Frank pun langsung memberikan informasi bahwa dia pun memiliki sebuah paket di bagasinya dengan seorang gadis yang entah ada keterlibatan apa dengan masalah ini. Ditambah dia kini memiliki atau menggunakan sebuah gelang peledak di tangannya. Inspektur pun langsung bertanya siapa orang yang memasangkannya. Frank pun tak tahu siapa orang tersebut. Lalu Frank pun memiliki ide agar inspektur menyadap telepon Frank dengan Johnson agar inspektur bisa mengetahui keberadaannya. Lalu Johnson pun memberikan sebuah koordinat untuk dia datangi. Dengan inspektur yang berhasil menemukan sinyal teleponnya, inspektur pun meminta waktu agar dia menemukan identitasnya, sementara Frank melanjutkan perjalanannya. Pada saat di perjalanan, Frank yang mengisi bensin pun dimintai duit oleh Valentina karena dia merasa mules akibat seblak ceker yang dia makan tadi pagi. Setelah Valentina midil, rupanya terdapat seseorang yang mengincar Valentina di sana. Lalu terjadilah kejar-kejaran di sini. Setelah itu Frank pun menelpon Johnson untuk bertanya apakah itu orang suruhannya atau bukan. Dan rupanya itu bukanlah suruhannya. Johnson pun langsung memerintahkannya untuk terus mengemudi sementara dia akan mengeceknya. Mereka pun kembali melanjutkan kejar-kejaran tersebut. Dengan skill, taktik, kemahiran, serta kehebatannya, Frank pun berhasil menjatuhkan mobil tersebut ke sebuah jurang. Setelah itu, Frank pun membuka paket yang berada di bagasinya, dan ternyata isinya hanyalah sebuah buku, dengan artian paket yang sebenarnya adalah Valentina itu sendiri. Scene pun kembali memperlihatkan Johnson dengan tangan kanannya yang sedang mencari keberadaan Frank karena kini di tempat Frank susah sinyal sehingga mereka tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka. Lalu Johnson pun menelpon Pak Menteri yang rupanya Valentina merupakan putrinya dan mobil tadi merupakan orang suruhan Pak Menteri untuk menyelamatkan putrinya. Johnson pun langsung mengancamnya jika dia melihat orang suruhannya lagi, maka dia tak segan-segan untuk membunuhnya. Namun Pak Menteri kembali mengancamnya yang dimana kini sudah mengetahui identitasnya. Dan kini jika dia melukai putrinya, maka dia akan menggunakan seluruh kekuasaan yang dia punya untuk memburunya. Box ya.
Kembali pada mereka, Valentina pun menceritakan bagaimana dia bisa diculik. Waktu itu aku berada di bar. Ada yang memberikan aku sebuah minuman. Setelah minumnya, aku merasa tak enak badan. Dan beberapa orang tiba-tiba saja membawaku. Dan disitulah aku bertemu dengan Malcolm. Aku pun menghubungi ayahku. Lalu ia telepon umum. Lalu tiba-tiba saja anak buah Johnson mengejar kami karena kami tidak mengikuti rencana awal. Alhasil Malcolm mengajakku untuk bertemu dengan orang yang dia kenal. Dan disitulah aku bertemu dengan dia. Oke, lanjut. Frank pun melanjutkan perjalanannya, sehingga Johnson pun mendapatkan sinyalnya kembali, lalu menghubunginya dan memberikan koordinat baru untuknya. Alhasil, Frank pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, inspektur pun bertemu dengan Pak Menteri yang akan melakukan sebuah jumpa pers mengenai kebersihan lingkungan. Namun rupanya Pak Menteri menundanya karena inspektur berkata, kembali ke Frank. Begitu senangnya Valentina karena rupanya titik koordinat tersebut menuju kota kelahirannya. Lalu terlihat sekilas yang dimana Pak Menteri menjebak Johnson dengan berkata bahwa dia siap mendatangani dokumen tersebut untuk pelabuhan kapalnya dengan tujuan agar mereka mengetahui keberadaan Johnson. Lalu inspektur pun menelepon Frank dan memberi kabar bahwa mereka akan berhasil, dan dia pun menjelaskan tujuan Johnson menculik Valentina agar Pak Menteri mau menandatangani dokumen tersebut. Dengan kata lain, pertukaran tanda tangan dengan putrinya tersebut, si Valentina gitu ya. Namun Frank dengan keyakinan bahwa dia telah memiliki rencana dengan presentasi keberhasilan 100%. Lalu dia pun mematikan teleponnya karena rupanya di jembatan ini Johnson berhasil membuat Frank terkepung. Johnson pun langsung meminta Valentina. Namun Valentina menolaknya karena pastinya setelah menyerahkannya Frank akan ditembak di sini. Namun Frank meyakinkannya bahwa itu tidak akan terjadi. Alhasil Valentina pun keluar. Lalu setelah Johnson melepaskan gelang peledaknya, Oh Allah the Almighty, Allahu Allah. Di dalam air, Frank pun langsung menghubungi inspektur untuk memberitahu posisinya dan mengabari bahwa Valentina berhasil dibawa oleh Johnson. Lalu dia pun keluar dari mobil, membawa tas di bagasinya, mengisikannya udara dengan bannya, sehingga mobil tersebut terangkat ke atas. Gila, pintar pisan cuy. Di sisi lain, Johnson yang berhasil membawa Valentina pun akhirnya membajak sebuah kereta di sana. Sementara Frank, dia akhirnya selamat dengan ditarik oleh traktor. Setelah itu mobilnya pun kembali menyala dengan dibantu oleh mereka. Lalu inspektur pun memberitahu keberadaan Johnson. Dia pun langsung OTW ke sana. Di sisi lain, Pak Menteri yang sudah ditunggu oleh pers pun kini terus ditekan oleh mereka untuk menandatangani dokumen tersebut. Tetapi dia terus menahannya dan menunggu kabar selanjutnya dari inspektur. Kembali ke Frank, rupanya dia kini mengejar kereta tersebut. Dan Oh Allah the Almighty, Allahu Allah. namun rupanya jarak dia dengan mobilnya terlalu jauh. Alhasil dia pun berlari menuju mobilnya. Lalu
Inspektur pun memberikan kabar pada Pak Menteri bahwa putrinya telah selamat. Pak Menteri pun langsung merobek dokumen itu dan menghadiri jumpa pers tersebut. Alhasil kapal kargo itu pun langsung dikepung oleh angkatan laut. Scene pun diakhiri dengan Frank yang kembali memancing dengan inspektur. Namun Frank kini ditemani oleh Valentina dan tamat. Kece lah pokoknya mah kece. Dan kalau kalian mau mendapatkan sensasi yang lebihnya mah mangga sok nonton filmnya secara utuh gitu ya. Udah nggak ada pesan-pesan lagi lah di sini mah. Udah kalian mah pokoknya seru lah udah ya. Baiklah, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun boy.